Baik, kita mulai saja ya pembimbingan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bang. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit-sakitan? Ya, ada yang sakit-sakitan enggak? Mikirin rancangan aktualisasinya, RA-nya? Jangan ya. Ya, santai saja, santai. Jangan jadi pikiran ya. Ya, kasihan nanti. Takut kali dipikir ke terus, habis tambah kurus kopis. Malah kurusnya, ya. Oke, iya, jangan terlalu dipikirkan, ya, pikiran. Yang penting, oke, ikuti saja arahan dari coach, dari mentor, gitu ya. Oke, kemarin kita sudah sampai ke itu ya, ke isu yang didapat ya. Sudah ya? Oke, isu yang didapat, sudah fix semua isunya ya. Oke ya. Siapa? Oh, Isneni ya. Isneni kemarin ya yang katanya berubah. Iya, Ya, Pak. Iya, Pak. itu sesuai tidak dengan uraian tugasnya, Nen? Ini. Iya, Pak, memberikan edukasi kepada masyarakat. Soalnya kemarin yang pembakaran sampah itu dia sudah mentoring, Pak, sama kasih kami. Siapa itu? Ada anak ibu. Yo, tapi kan kalau coachnya beda kan, that's okay. Iya, kan bisa beda tempat nanti. Kalau misalnya yang satunya di mana Talang Jawa, misalnya. Yang kau Talang Bandung, gitu. Kan beda. Ada dari situ Talang Bandung. Kalau di Linggau ada Talang Bandung, Talang Jawa, Talang Muara Enim. Kalau di Jawa, di Linggau ada Kelurahan Talang Muara Enim. Iya. Oke. Jadi rencananya gimana? Langsung saja Isneni lah cerita. Isneni, rencana kau gimana? Jadi ini, Pak, ganti jadi edukasi bahaya merokok, Pak, pada Oh, kaget Hafiz remaja atau tersinggung, pelajar. Diga tersinggung, kaget. Ini untuk pelajar, Pak, atau remaja. Oh remaja ya betul lah Hafiz dengan Diga ada lagi remaja ya lah tua ya. Ya, ya tadi tersinggung kaget. Merokok kan kau udah Pis. Ya, Oke. merokok, Wak. Nah itulah makanya dia ngomong Pis bahaya merokok. Kau diceramai sama Neni kok. Iya. Oke, rencananya gimana? Mau melakukan kegiatannya di mana, Neni? Rencananya di salah satu sekolah, Pak. Misalnya kan salah satu sekolah terus menyampaikan sosialisasi nanti melalui video, terus ada Sekolahnya sesi di mana? Sekolah apa? belum ini Pak, belum apa? Belum di ini belum Oh, dikerucutin di kenapa? mananya. Kenapa belum? Di Masih mau nyari SMP dulu aja SMP sekarang. ya, di SMP ya kan remaja SMP kan ya, Boleh. Iya. hmm, SMP saja. Oke, yalah kalau gitu ya. Oke. Jadi ke SMP nanti harus ditentukan dari sekarang biar judulnya nanti judul kamu gimana nanti, ya kan? Ya tentukan dari sekarang diskusikan dengan mentornya mau sekolah mana ya, sekolah Iya, mana. Pak. Heeh. Semuanya ya. Kemarin kan sudah saya bilang ada before afternya ya. Ada enggak before afternya? Ada ya? Harus ada itu. Jadi kalau misalnya kayak Neni, before afternya sebelum Neni memberikan penyuluhan berupa video ya kepada remaja-remaja itu berikan dulu tes awal atau pretest atau before untuk before-nya ya tentang pemahaman mereka terhadap bahaya merokok bagi kesehatan ya. Yang jelas merokok itu merusak kantong ya, Pis ya. Ya, merusak mato pencarian. Iya, merokok itu bukan merusak jantung baik, merusak mato juga, mato pencarian dirusaknya ya. Iya. Oke, baik. Jadi gitu, Isneni ya. Jadi kamu berikan kuesioner dulu ke mereka itu. Nanti setelah kamu penyuluhan, selain ini berikan lagi kuesioner. Nanti kan itu before afternya namanya itu, sebelum dan sesudah. Dan itu nanti kamu tunjukkan setelah 1 bulan itu. Ya, misalnya penguji kita Bapak atau Ibu, Pak atau Pak,
ini hasil saya aktualisasi. Sebelum saya sosialisasi, saya berikan kuesioner. Jadi rata-rata dari misalnya 50 siswa itu 20% yang paham bahaya merokok misalnya. Kemudian saya berikan sosialisasi bla 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 bla. Kemudian saya berikan tes lagi. Setelah saya selesai berikan tes lagi, ada peningkatan dari 50 siswa tadi, ternyata yang paham bertambah dari 20% menjadi 70% misalnya. Gitu. Ya, oke, gitu. Yang lain juga seperti itu, ya. Tapi nanti kita lihat dulu aktualisasinya tentang apa. Kalau aktualisasinya tentang pemahaman, boleh pakai itu pemahaman atau kesadaran, bisa menggunakan itu tes-tes itu. Tapi kalau misalnya aktualisasinya tentang beda lagi, tentang pengelolaan pengarsipan, mungkin before-nya mungkin kamu foto gimana keadaan sekarang, penataan arsipnya, after-nya setelah kamu aktualisasi ada perubahan enggak di situ. Ya, oke. Oke, coba Isneni kau tayangkan. Giliran pertama, Neni, tayangkan. Hari ini draftnya sudah ada yang mulai bikin. Draft kan kita ada 3 kan, 3 bagian kan? Yang satu profil, yang kedua analisa, dan yang ketiga matrik. Nah, jadi untuk yang hari ini sudah bisa bikin draft 1-2. Pembelajaran kita nanti saya jelaskan tentang metrik hari ini, ya. Itu sudah bisa mulai bikin susun rancangan. Oke, Neni, tayangkan Neni, coba share screen. Ini profil Satpol PP, Pak. Apa Neni? Profil ini dibacakan ya, Pak? Enggak, mana coba? Kok enggak kelihatan? Kok enggak kali bisa lihat kami? Pikan, tengok enggak Pika? Enggak tengokan kan? Bentar, Pak. Monik nengok, ketengok enggak Monik tadi? Enggak kelihatan ya? Ya. Enggak tahu kalau Diga bisa nengok ya. Pakai mata Sudah batin bisa. Diga. Apakah sudah bisa, Pak? Oke. Oke, itu profil Satuan Polisi Pamong Praja. Oke. Terus scroll by ke bawah, biar nanti Pak sekalian baca. Tapi yang cepat-cepat ya. Terus. Sebentar. Stop. Visi misi organisasi. Oh ya betul ya. Semuanya visi misi organisasi itu merujuk ke visi misi kepala daerah. Ya, kalau misalnya si Monik dari Jambi ya. Kota ya. Kemarin, Pak. Kemarin juga ada yang dari Jambi. Kalau Jambi kota Jambi ya Pak Wali Kota Jambi gitu. Kayak ini kan visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim. Ya. Oke, terus. Neni, terus. Oke. Ya, betul. Jadi nanti yang tempat kamu unit kerja kamu itu nanti akan mengemban salah satu misi dari kepala daerah. Terus struktur organisasi ya. Oke. Oh, Pak Bakti. Iya, Pak. PLT Kasat. Oh, iya dia kepala dinas pendidikan kan? Sekarang jadi PLT Kasatpol PP, Iya, Pak. iya dia merangkap nggak apa PLT satunya. Dia definitifnya di dinas pendidikan bukan? Perdagangan, Pak. Dinas? Perdagangan. Perdagangan, Pak. Oh iya betul. Karena kemarin ada peserta PIM 3 PKA dari Dinas Perdagangan bimbingan saya yang barusan selesai ini
mentornya Pak Bakti juga namanya, orangnya sama kayaknya. Oh betul, dinas perdagangan ya. Ya betul, dia dari dinas perdagangan waktu itu menurut saya. Pak Bobi namanya, Bobi. Oke, stop. Peserta pelatihan dasar bernama dengan nomor induk pegawai masih calon polisi pemberian terapi yang diberikan sampai bawain lagi. Peserta ditempatkan di bidang di bawah kepala seksi pengawasan. Oke, dah. Yang kata Neni kemarin itu sama ya? Yang kata Yang Neni kemarin yang katanya yang sampah yang kawannya itu dia di seksi ini juga bina pengawasan ini. tidak Pak, dia di ini ketertiban ini, Oke, ya. tertibun. Jadi yang kamu ambil itu yang mana Neni? Uraian tugas apa isu yang diangkat itu yang terpilih itu? Yang pertama Pak, memberikan edukasi langsung di lapangan kepada warga yang melakukan pelanggaran secara ringan. Nah, sekarang merokok itu pelanggaran enggak? Kalau dikatakan pelanggaran tuh tidak Pak, tapi berbahaya untuk kesehatan. Oh, artinya bukan nomor satu, nomor dua itu. Iya Pak. Iya, kan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat itu saja diambil uraian tugasnya ya. Artinya isu kamu tuh didasarkan pada uraian tugas kedua gitu. Hmm. Kalau yang pertama itu kan melakukan pelanggaran yang kayak kayak yang kata Hafiz itu Hafiz ya yang tidak boleh berjualan di bahu jalan, dia berjualan di bahu jalan. Itu pelanggaran namanya karena ada aturannya, ada perdanya misalnya gitu kan. Hafiz kemarin siapa yang ngambil yang bahu jalan itu? Nah, ya Hafiz. Nah, itu baru namanya pelanggaran ya. Oke. Bukan, Pak. Mbak Pika bacanya. Oh, Vika ya? Oke. Yang kolam taman kota itu, Pak. Nah, ya. Ada di perdanya kan tentang tertib itu kan? Tertib Ada, Pak. tanaman itu kan? Nah, Ya, ya ada, itu Pak. baru pelanggaran. Vika dengan Neni satu seksi. Beda Beda. Pak. Beda, Pak. Berita ketertiban umum. Oke, ya. Lanjut si Neni. Habis. Tidak bisa Ini Pak. scroll ke bawah lagi. Ini ada Pak. Sama sampai F. Oh bentar Pak. Nggak ada. Kalau kalau situ Pak ngintip aja tadi Cak ini nah. Kan di bawah nah, Pak ngintip ini nah. Siapa tahu kelihatan. Bentar Pak. Nunggu kau scroll Kayaknya lamun kan ngintipnya Pak bermasalah segala Pak. ngintip di mana? Nah, di laptop tuh. Laptopnya bermasalah Pak. Sudah Oke. tampil belum Pak? Oke. Terus ke bawah lagi. Untuk yang bagian setnya udah cukup. Nah ini, udah usah dirubah lagi ya. Hmm. Hmm. Oke. Berarti yang ini salah ya Pak. Nomor 2 ya Pak. Ma- Kalau isu, Neni, kalau isu itu langsung ke ini, langsung ke yang kamu ambil itu apa? Bukan lagi uraian tugas. Kan uraian tugas kamu itu kan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Hmm. Nah, maka isu kamu ambil itu ya tadi kurang optimalnya. Nah, tadi edukasi tentang bahaya merokok di kalangan pelajar bener lah ini nih. Ngapa ngambil yang kedua lagi kok? Oh iya. Kan kirain Iya, tadi pembinaan Pak. iya. Nah, kalau kau ngambil yang kedua panjangnya masih kurangnya pelaksanaan pembinaan penyuluhan. Nah, ini lebih spesifikkan lagi sebenarnya. Yang nomor satu sudah spesifik itu ya. Iya Pak. Oke, terus. Pak kalau Hmm, misalnya ini kan perdanya kan nomor hmm, 4 Pak. Tapi berkaitan Pak. Kawasan tanpa rokok kan tidak boleh di pendidikan. Boleh Pak? boleh. Dasarnya ya. Hmm. Artinya isi-isi tapi maksudnya yang kau ambil itu bahaya merokok secara umum kan? Kalau ini kan tidak boleh merokok di lingkungan sekolah yang ini kan? Iya Pak. Iya. Kaget ngomong pula pelajarnya pas kau punya penyuluhan, Bu, aku udah merokok Bu di sekolah, tapi di rumah merokok. Boleh artinya Bu, tidak melanggar perda kan? Nah gitu ya. Itu ya. Tapi jangan sampai seperti itu. Maksudnya secara umum saja bahaya-bahaya merokok itu ya. Iya Pak. Oke. Ya,
Pak setuju itu, karena Pak juga tidak merokok. Ya, iya. Habis berhentilah merokok, Pis. Rusak mata kau, Pis. Ya, mata pencarian. Ya, oke. Belum. Sebentar, 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 sebentar. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Lagi, lagi, lagi. Oh, analisis SG. Ya, boleh, boleh. Saya kira tidak penyebab. Terus ke bawah, ke bawah. Bawah. Oke. Lagi. Bawah lagi. Terus. Sudah. Ada lagi, Pak. Tapi Nggak di ada lagi. slide lain, Pak. Ada di slide lain, Pak. Oke, habis pelan ngintip tadi di sini tadi. Oke. Bentar, Pak. Ngapa kok cerai berai ke itu kau? Untuk ini, Pak, dimasukin di classroomnya biar Ini RA Isneni, bukannya artis yang suka kawin cerai berai. Iya. Nah, apa ini? ini penyebab, Pak. Penyebab dan penyebab utama. Loh, kan penyebabnya kemarin saya pakai fishbone. Oh, ada, Pak. Nah, coba ya fishbone-nya. Oke. Jadi ada empat, empat penyebab penyebab ini ya. Ya, Lingkungan sosial, empat kelompok ya. Keluarga, lagi tuh. Bawahnya. hubungan sosial, media iklan, dan Heeh. pribadi atau psikologi. Oke. Terus? Cuma kalimat-kalimatnya itu di ini lagi ya, di apa dipertegas lagi ya. Oke, terus di bawahnya Sudah, Pak. sudah habis. Mm-mm. Nggak ada lagi. Oh, nggak ada juga di sini ya. Iya. Sudah sampai di situ. Iya, Pak. Oke. Nah, nanti selanjutnya ya, setelah itu kamu USG lagi. Dapatlah nanti satu penyebab utama, kemudian kau cari tentukan solusinya. Nah, gitu ya. Tentukan solusinya. Kalau sudah solusi nanti pilih lagi maka dapatlah solusi terbaik. Oke? Ya, Pak. Oke. Oke. Bentar, saya ajari dulu semuanya ya. Saya ajari dulu semuanya ya. Oke. Oke. Saya atau sementara saya ini hmm, ya silakan atau siapa dulu yang mau maju silakan maju dulu coba. Sementara saya ada yang dicari. Siap, izin saya, Pak. Siapa? Sebentar ya. Ya, silakan. Siapa tadi mau maju? Si itu ya. Eh Rizky Rizky, Saban Pak. ya. Siap, Pak. Oke. Kemarin sudah yang mana Ki? Kemarin sudah kan udah dapat kan? Oh, Izin, kau Pak. belum Jadi, bikin draft RA-nya belum bikin kayak Neni tadi belum ya? Yang draft RA-nya. Kan kemarin sudah deal kan isu dengan ini yang mau diambil kan? tetap izin, Pak. Kemarin kan Bapak bilang diskusikan lagi dengan mentornya, Pak. Jadi, Mm-mm. Senin kemarin saya ke kantor menemui mentornya. Hmm. Nah, kemudian dari mentornya menyarankan yang ini, Pak, yang layanan aduan itu karena dari ini kan selama ini kayak aduannya itu
banyak melewati dari teleponnya Pak Kadis atau Mana-mana coba, mana yang isu yang mana? Isu yang mana? Isunya mana isunya? berempat Pak. Belum ada layanannya pengaduannya Pak. Yang kemarin yang kita diskusi kemarin Ini waktu Pak, meeting satu, pelaporan ini Pak. Laporan. pelaporan Jadi mana? Agak dibesak ke sedikit ya. Pak nih matanya minus sudah Pak nih. Pak ini eh, sudah minus mata. Sudah pakai kacamata Pak nih sehari-harinya pakai kacamata. Oh, yang mana? Yang sebelumnya yang mana? Oke. sebelumnya itu memang tidak ada di daftar ini Pak. Cuman dari Bapak Oh, menyarankan gitu buang aja. ya. Tidak Perasaan boleh. ada kemarin. Memang tidak ada Pak kemarin Pak. Ah, terus? Kan kemarin dari saya kan dua Pak, yang SOP sama belum ada layanan ini Pak. Ah, Terus saya diskusikan dengan mentor, eh, kalau bisa ini apa lebih baik yang layanannya dulu itu Pak. hmm. Yang kemarin apa? Laporan apa? Ini Pak laporan tentang perlengkapan jalan itu Pak. Jadi apa tidak gimana? Jadi bentuknya itu bentuk laporan itu Pak. Laporan dari beberapa jalan tentang perlengkapan jalan itu Pak. Iya kan kau dewek kemarin yang menentukan kata kau Pak, masyarakat melaporkan lewat Google Form itu. Ya Pak, itu ininya Pak. Yang nomor 4 ini Pak, yang belum ada itu Pak. Pak. Belum ada layanan pengaduannya ini Pak. Iya, jadi masyarakat ngadukan lewat Google Form. Iya Pak, rencananya seperti itu Pak. Nah, kira-kira sebulan tuh ada enggak yang ngadu? Nah kalau selama ini, kalau aduan itu emang lumayan sering Pak, tapi tidak lewat seperti itu Pak. Hanya biasanya lewat telepon atau aduan langsung itu Pak. Iya, dalam sebulan tuh berapa banyak aduan tuh? Kalau izin Pak, jadi kami itu kan kalau per minggu itu pasti ini ya Pak, ada penanganan gitu Pak. Itu bisa kadang seminggu itu 2 kali sampai 3 kali gitu Pak. Oh gitu. Iya Pak, menangani Kenapa perbaikannya itu kau Pak. tidak galak yang ngadukan perlengkapan jalan? eh Alasannya apa? izin Pak, mungkin kalau dari urgensinya mungkin Pak. Kalau Ya, itu kan kayak lebih ke tugas sehari-hari gitu Pak. ya memang aktualisasi tugas sehari-hari. Siapa? Memang selama ini kamu tidak ngurus pengaduan. Siapa menanggapi pengaduan yang dari itu Pak, yang sekarang ini Pak. Tapi memang belum, istilahnya belum, kalau misalnya ada layanan ini kan bisa bisa lebih baik ya itu Pak, ke depannya itu Pak. Begitu. Terus rencana kamu apa? Rencananya apa ke ininya? Solusinya? Izin Pak, untuk rencananya itu kan pertama pasti dibuat layanan aduannya Pak. Tapi kan masyarakat yang pertama Pak belum mengerti gitu Pak. Jadi kita buat kayak sosialisasi atau video tutorial atau apa menyebar brosur tentang ininya dulu Pak, layanannya ini Pak. Ya, termasuk langsung menerima pengaduan nanti. Siap ya, bertahap Pak. Ya, cara masyarakat mengadukan gimana nanti? Isi Pak nanti bisa dibuatkan barcode, dibuatkan seperti banner gitu Pak. Terus dia scan di banner itu. Ya bisa Pak, atau bisa melewat dari media sosial, nanti linknya itu bisa ditaruh di deskripsi Hmm. gitu Pak. Kalau masyarakat yang mengadu tidak punya Android gimana? Izin Pak, karena kebanyakan sekarang emang sudah banyak sih Pak yang menggunakan Android, jadi Iya, banyak kan makanya tapi tidak semuanya. Yuk. Nah, maksud Pak gini, kamu boleh menggunakan alat pengaduan, tapi jangan hanya terpaku pada satu alat pengaduan. Misalnya kata kamu mau bikin barcode. Nah, nanti kalau masyarakat nanti yang tidak punya Android atau masyarakat yang punya Android yang tahunya hanya untuk nelpon, dia tidak tahu gimana sih caranya scan barcode ini, cara ini gimana. Nah, itu diantisipasi juga, Rizky. Gimana caranya? Nanti pikirkan ya.
Cap, izin Pak. Jadi kayak dua media gitu ya Pak. Jadi kayak media Iya, kotak surat iya. langsung Kalau memang sama mau ngambil yang ini ya, ya. Jadi ada di selama ini pengaduan kata kamu cuma telepon-telepon doang kan? siapa? Iya Pak. Teleponnya pun juga bukan telepon langsung ke ininya Pak. Makanya kalau misalnya mau pakai yang apa buka format pengaduan yang pakai barcode, kemudian ada buat yang satu lagi untuk masyarakat yang kan masyarakat kita kan belum terlalu tinggi lah untuk literasi digitalnya kan. Ya Pak. Maka coba dipikirkan juga alternatif lain. Apa misalnya kamu buka yang kata kau tadi kotak pengaduan, jadi masyarakat tuh datang ke kantor misalnya buat pengaduan nanti dimasukkan di kotak itu gitu atau gimana nanti kan? Ya Pak. Jadi mungkin seperti itu Pak. Ya jadi ya maksud Pak kalau memang ini kalau memang tentang pengaduan jadi gunakan jangan hanya satu cara gitu ya. Oke, nanti sampaikan dengan mentornya saran coach gunakan jangan hanya satu media. Misalnya tadi misal pakai barcode, nanti gimana kalau seandainya masyarakat itu yang tidak paham, dia tidak punya Android atau dia ada Android tapi taunya hanya untuk nelpon gitu. Kan ada tuh yang orang-orang tua itu kan kayak saya ini orang-orang tua juga ya. Orang tua-tua yang nggak tahu nih ini punya taunya untuk HP untuk nelpon gitu. Ya, nah gitu ya. Siap Pak. Siap. Ya, kemudian untuk ininya, kalau kamu bilang belum adanya layanan pengaduan terkait perlengkapan jalan, itu kesannya selama ini tidak ada layanan pengaduan. Ya, padahal ada. Maka kalimatnya bukan belum adanya layanan pengaduan, belum optimalnya gitu ya. Belum optimalnya pelaksanaan layanan pengaduan gitu. Artinya selama ini kamu tetap menerima tapi belum optimal, baru nanti penyebabnya apa, ya? Ya Gitu Pak. ya. Siap. Kalau seandainya kamu cuma belum adanya layanan pengaduan, kalau kata belum ada itu kan tidak ada. Artinya selama ini tidak ada tempat pengaduan. Di mana kemana kami mengadu kata masyarakat kan? Gitu. Padahal sudah ada kata kamu tadi kan dari telepon, walaupun telepon kepala dinas, ya tetap ngadu juga namanya kan? Oke? Siap Pak. Oke, Oke Pak. udah lanjutkan. Ya, dilanjutkan dulu nanti jadikan draft seperti yang si Neni tadi ya. Oke. Izin Pak. Saya masih sebetulnya masih bingung Pak yang analisis apa Mm-mm. fishbone-nya ini Pak. Untuk metodenya ini kan saya ngikutin yang di materi isu kontemporer itu Pak. Itu Oke. emang harus sesuai dengan beberapa kategori ini atau kategorinya itu sesuai dengan masalahnya itu Ya, Pak. yang opsi kedua. Yang kamu benar juga, kategorinya benar juga. Ada yang menggunakan man, method 5M itu kan, Ya Pak. yang menggunakan 5M. Ada juga yang kayak environment, boleh seperti itu. Ya, oke. Sebenarnya lebih tepatnya yang Neni tadi seperti ini. Dari unsur man-nya apa, manusianya apa, dari segi machine-nya apa gitu. Ya, yang Neni tadi lebih tepatnya pengelompokannya seperti ini. Dan untuk tulang kecilnya, tulang kecil yang itu boleh lebih dari satu. Ya, oke. Oke, jadi ya kan tulang kecilnya boleh lebih dari satu. Kalau yang si Ari ini kan satu-satu nih, si Rizky ini kan tidak adanya SOP dari mesin satu, belum adanya layanan bisa seperti itu. Atau mungkin Ari dari mennya ada satu lagi mungkin dua boleh gitu ya. Oke, oke gitu ya gitu Baik ya. Pak. Mm-mm. Siap Pak. Diteruskan, dilanjutkan Rizky. Oke, baik Pak. sebelum yang selanjutnya untuk semuanya ini nanti setelah itu nanti buatlah seperti ini nanti ya. Saya kasih contoh ya cara urutan analisisnya ya. Nih, ya. Jadi buat seperti ini. Nih. Ini yang nah dari sini kan saya hanya menjelaskan tentang ini aja, tentang ini. Senang ini. Nih kan deskripsi isu. Kan. Jadi dia bisa satu-satu seperti ini. Isunya, ini data faktanya apa, ya. Misalnya ini isunya belum tertibnya pedagang kaki lima di Pasar Baru Kota Batu Raja. Oke, yang memakai jalan untuk menggelar dagangan. Data faktanya buat ini, ceritakan gitu.
Nah, dia datanya pakai apa? Pakai gambar dia. Oh, ternyata begini kondisinya. Saat ini kondisi ini masih ada nih pedagang nih jualan sini, fotonya gitu ya. Itu fakta namanya. Atau kalau mau pakai data ada angka-angka, itu boleh data apa angka-angka. Ya, kemudian ini belum upnya kancan diskusi dengan pihak gini kan. Nah, ini ada foto juga, boleh pakai foto. Nah, ini ada data fakta penerapan SOP. Nah, ini ada data di faktanya tentang SOP. Nah, ya, seperti itu. Nah, setelah itu kamu analisis pakai ini dulu. Nih, PKL. Ya, PKL. Nah, ini untuk menilai kualitas isu namanya. Ya. Oke. Ini kan yang isu yang berkualitas katanya, ya kan? Oke, nanti setelah itu baru analisis lagi menganalisis core isu untuk memilih isu prioritas. Maka dapatlah USG. Nah, ini tidak dipakai dia. Nanti setelah ini pakai USG. Pakai USG kayak si S-nya ini tadi, dapatlah satu isu. Nah, ini misalnya isu prioritasnya ini, belum tertibnya pedagang kaki lima. Oke, baru dianalisis penyebabnya menggunakan fishbone seperti ini. Nih, ya misalnya lingkungan manusia, lingkungan material metode, dapatlah berapa ini? 1, 2, 3, 4, artinya dia ada 4 penyebab kan? 1, 2, 3, 4. Dari 4 penyebab ini, ya, dari 4 penyebab ini masih kurang. Nah, dari 4 penyebab ini, ya, kalian lakukan eh, apa? Masing-masing ini, ya, masing-masing ini kan ada 4 nih. Kurangnya pemahaman dan ketaatan, maka ini apa gagasan kreatifnya kurang pemahaman kan, ketaatan sosialisasi. Kemudian di sini katanya pedagang kaki lima PKL lebih berjualan di lokasi tersebut, misal apa, nanti ada gagasan kreatifnya apa, ya. Nah, setelah dapat itu semua, setelah dapat gagasan kreatif itu, maka kalian pilih yang mana yang mau dilakukan dari beberapa gagasan alternatif tadi dengan menggunakan ini namanya, ya, namanya teori tapisan. Nah, ya. Oke, atau boleh juga, pokoknya kamu cari nanti teori tapisan McNamara namanya. Nanti dari situ analisis dapatlah satu, itulah yang terpilih yang akan kamu lakukan. Nah, terpilih ini kan nomor satunya ini, ranking satunya. Nah, terpilih itu maka dari situ nih McNamara ini tulisannya. Nah, dari teori tapisan McNamara maka dapat satu gagasan terpilih yang nomor ranking satu ini. Nah, untuk mewujudkannya maka kamu rumuskan kegiatan. Nih, seperti ini ada 6 kegiatan. Nah, ya. Nanti yang dari 6 kegiatan itu baru kalian masukkan ke metrik tabel. Nah, seperti ini. Ini beda bagian ketiga yang ini. Nah, bagian keduanya batas ke sini, batas dapat kegiatan ini. Nah, batas dari kegiatan ini. Ya. Dari analisis isu, identifikasi isu sampai mendapatkan kegiatan isu, itu isi bagian kedua. Bagian ketiga ini membuat rancangan. Ini mengisi tabel ini. Ya. Oke. Ya, mengisi tabel ini. Nah, dan ini ada jadwalnya. Nah, itulah isinya. Ya. Ini orang ini Pol PP juga nih. Oke. Ya. Dari Pol PP juga. Ini yang lama ini, masih format lama ini, tahun berapa ini? Tahun 2002. Nah, 2002. Ya. Oke. Oke, gitu ya. Nah, itu yang kalian lakukan tiga bagian itu, tiga bagian itu. Ya, dan dijadikan tulisan. Dijadikan tulisan. Oke. Lanjut, siapa lagi? Atau ada pertanyaan tentang ini? Baik. Lembar izin Mbak, lembar persetujuan itu kapan Mbak diminta? Apakah setelah fix Lembar gitu? persetujuan nanti sebelum seminar. Ya, sebelum seminar nanti lembar code sudah ACC rancangannya RA-nya untuk assessment seminar, nanti coach akan kirimkan sampel tanda tangan. Silakan di-scan dimasukkan, ya. Kecuali kalau Diga kan di Linggo bisa temui coach nanti langsung minta tanda tangan, ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada silakan, siapa lagi berikutnya?
Siap, saya boleh Pak. Oh, boleh, boleh. Siap, izin Pak. Mungkin saya Mm-mm. jelaskan dulu Pak. Yang sebelumnya itu, yang Mm-mm. kemarin kan mungkin saya tampilin ntar Pak. Mm-mm. Oh ya, nanti untuk yang si Rizky, nanti bukan hanya pengaduan ya, nanti tindak lanjut dari pengaduan juga ada ya, ya kan? Diapain pengaduan itu, Rizky ya? Siap, Pak, siap. Sampai di mana nanti? Apa mungkin sampai ke usulan, usulan untuk perbaikan atau apa nanti ya kita lihat nanti. Tapi yang setelah 30 hari itu nanti, ya. Baik, Pak. Izin Pak. Jadi kan sebelumnya kemarin tuh sebelum digana ngadep Bapak, itu Mm-mm. ngadep Pak Sarip dulu Pak kemarin. Mm-mm. Ah, jadi kalau dari Pak Sarip itu Diga sudah jelasin semua yang Bapak sampaikan terkait dengan materi yang kemarin dengan isu yang Diga ini. Tapi Bapak Saripnya itu lebih yang ini Pak, lebih ke data indeks kepuasan masyarakat. Terus Diga jelasin Pak, kalau katanya Bapak Ariel kemarin itu harus sesuai dengan Anjap. Iya, itu sudah sesuai dengan Anjap, sesuai dengan yang nomor 6 katanya. Yang nomor 6 itu masuknya di menyiapkan bahan evaluasi kegiatan transportasi darat Pak. Oh itu. Siapa? Jadi kepuasan di sini maksudnya masyarakatnya siapa nanti? Siap masyarakat yang melakukan pengujian, Pak, di mungkin Hmm. ini ditambah nih, Pak, di Oh, KIR, Pak. oke. Oke, kalau begitu ya isunya diperjelas. Nah, ya. Diperjelas seperti itu. Ya bisa kalau Ya, dia Pak. seperti itu. Kalau kamu tidak kamu perjelas merasakan di mana nanti umum. Ya, Artinya Pak. kamu kerja kamu keseluruhan apa ya kepuasan layanan keseluruhan yang ada di Dishub Linggau. Nah, kalau kamu katakan masyarakat di pengujian kendaraan bermotor atau masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor, dinya ganti yang melaksanakan atau apa? Yang apa gitu? Apa namanya kalau dia datang untuk menguji kendaraan tuh? Melaksanakan apa? Siap Yang melak. mendapatkan, oke, oke, yang mendapatkan layanan aja, yang mendapatkan layanan pengujian kendaraan bermotor. D-nya hapus. Nah, itu bisa seperti itu. Artinya sesuai dengan kamu ditempatkan di pengujian kendaraan bermotor, Diga. Ya, Kalau Pak. yang isu kamu buat seperti tadi, yang pertama tadi umum, kepuasan masyarakat, masyarakatnya masyarakat umum, kemudian keseluruhan dishub, bukan hanya di bidang pengujian kendaraan bermotor, gitu ya. Oke, ya udah kalau mau yang itu. Siap, Pak. Izin, Pak. Ya, terus, Yang tabel APKL, USG-nya. KPI, ISG, Pak. Ya, nanti diganti juga kalimatnya, samakan ya Siap, ini Pak. ya. Nanti Oke, disamakan, Pak. copy paste aja, copy paste. Siap, Pak. Terus Terus? yang diagram fishbone, Mm-mm. izin, Pak. Ini yang Ya. diagram fishbone, Pak. Mana kah? Itu masih USG tuh. Izin, Pak. Terlihat tidak, Pak, yang diagram fishbone? Kalau lupa enggak nengok, enggak tahu kalau yang lain. Siap. Coba tanya Izin, Pak. DPP, tengok enggak kopi. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Siap. Izin, Pak. Itu baru kita tengok. Nah, yang seperti ini yang kata Pak tadi ya yang lain ya. Jadi tulang kecilnya boleh dua itu. Kan kayak Diga ini kan ada dua tulang kecilnya gitu kan. Itu. Ya. Ya, Pak. Oke. Yang terakhir itu yang profil yang materi yang pertama, Pak, yang bagian pertama. Oke. Kok bagian pertama terakhirnya profil? Oh ya, yang ini ya, profil peserta ya. Siapa? Kamu cara menyatakannya seperti yang si Neni tadi aja ya. Peserta merupakan bla 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 itu. Kok di tengah itu kok buat Siap, judulnya ini maksudnya profil? saya belum ini, Pak, belum saya rapiin, Pak. Maksudnya baru Moles kono. dipisah-pisah, Pak, ya, Pak, dulu, Pak. Oh iya, sama ngapa kok bisa-pisahkan? Jangan dicerai-beraikan ya. Yuk, Jud. Ini, Pak, yang nomor 6 tadi, Pak.
menyiapkan bahan evaluasi. Oke. Izin Pak, baru sampai situ Pak. Mm-mm. Sampai dengan tugas. Mm. Nanti di apa? Di identifikasi isu kamu jelaskan ya, kamu masukkan isu-isu yang kamu angkat itu kaitannya dengan uraian tugas yang mana ya. Saya Pak. Mm-mm. Oke, supaya kelihatan connect-nya gitu, ada konektivitasnya ya. Saya Pak. Oke. Izin Pak. Oke, sudah jam situ ya. Sudah, Pak. Ya, nanti lanjutkan dengan ini, dengan analisis penentuan gagasan kreatif untuk Penentuan. menyelesaikan isu, ya. Penentuan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Ya Pak. Oke. Makasih Pak. Oke, silakan lanjut. Jadilah ketemu hari ini di sini, Ga ya. Tidak ketemu lagi kita ya. Ya, kemarin Pak, ini Zoom-nya sampai jam 12. Oke. Siapa lagi? Ada yang mau ini? Oh, salah. Salna. Coba Salna, sampai di mana kok Salna? Ya, Pak. Hmm. Oh, itu profil organisasinya Salna. Langsung saja dibuat itunya Salna, profil Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim ya. Siapa? Terus lanjut. Oke, terstruktur organisasinya, visi misinya belum. Cap visi misinya belum ditambahin, Pak. Ya tambahin sama seperti visi misinya merujuk ke visi misi bupati ya, bupati bupati nanti di sub menyelenggarakan misi yang mana. Kan misi itu kan ada berapa kan? Gitu. Profil pesertanya gimana? Nggak usah pakai foto, nanti terakhir saja Salna fotomu ya. Iya. Langsung saja penulis merupakan, nggak usah pakai saat ini, langsung saja. Oke, penulis merupakan bla 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 bla. Dengan sebentar, dengan ini, oke, dengan gini ya, coba kamu ketik aja langsung coba. Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dengan jabatan calon apa tadi? Tuh. Itu tuh setelah Muara Enim itu, tuh, oke, Muara Enim dengan formasi jabatan, itu, oke, formasi jabatan. Tadi sebagai apa tuh? Dihapuslah yang berkedudukan itu. Oke, sebagai petugas transportasi darat. Setelah darat itu yang saat ini
Ditempatkan di seksi lalu lintas bidang apa itu? Seksi lalu lintas bidang gitu ya. Bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim. Oh, lulusan dan angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim. Oke. Berikut merupakan uraian tugas. Oke, uraian tugas. Itu tuh. Merupakan sebelum tugasnya kata uraian. Berikut merupakan uraian tugas. Uraian tugas ya. Staf di seksi lalu lintas. Baru bla bla bla. Dah, saja. Duanya ya. Oke. Coba di situnya Salna. Yang di ininya, yang di sebelum isu aktual. Coba antara nomor dan isu aktual kamu tambah satu kolom, insert kolom. Antara nomor dengan isu aktual. Ya. Kamu insert kolom tambah satu kolom, isinya itu uraian tugas. Uraian tugas. Judulnya uraian tugas. Uraian tugas. Ya. Oke. Nanti yang sebelah dampak itu apa yang sebelah dampak itu? Kolom apa yang sebelah dampak itu? Itu kan ke pihak terdampak, hapus saja, hapus. Hapus pihak terdampak. Dibuang saja kolom pihak terdampak itu. Nah, seperti itu ya. Dihapus kolom itu. Jadi dia langsung ke dampak gitu. Nanti lihat, misalnya belum optimal pencatatnya masuk ke uraian tugas yang mana tadi. Kamu tunjukkan seperti yang di Diga tadi. Yang Diga tadi kan ada kan memberikan itu uraian tugasnya kan? Ya. Oke. Nah, coba sebelum satu itu untuk yang lain juga ya. Sebelum sebelum baris satu tambah satu baris lagi. Sebelum satu ini tambah satu baris, bukan kolom, baris ya. Coba insert row. Coba tambah satu baris coba. Tambah satu baris. Nanti di atasnya ya, di atasnya sana. Bukan di bawahnya, di atas satu itu. Nah, maksud coach itu untuk kamu menulis, nah itu. Ya, itu tulis keterkaitan dengan mata pelatihan apa di agenda ketiga. Misalnya 3 keterkaitan 1 2 3 keterkaitan dengan manajemen ASN. Maka tulis saja gitu. Karena di atasnya kan kamu jelaskan ada kata manajemen ASN itu kan? Coba di atas lagi coba. Scroll dulu ke atas. Nah, itu kan ada tuh. Nah, ini kan penetapan isu diangkat memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN, smart ASN. Nilai dasar enggak usah. Kedua ini cuma untuk isu. Nilai-nilai dasar nanti di kegiatan ya. Nah, maka di sini yang kamu merge ini, nah kamu tulis apa? Misalnya di situ manajemen ASN gitu misalnya. Nah, nanti yang kelompok ke bawahnya ada berapa isu lagi? Smart ASN. Nanti kamu atur ulang isu-isunya yang mana manajemen ASN, mana smart ASN. Ya? Oke? Siapa? Berarti yang kayak tabel yang tugas kita kemarin itu ya, Pak? Iya, Langsung betul. dimasukkan. Iya. Oh ya. Gitu. Kan biar rapi kan? Oke. Sudah, ke bawahnya lagi apa terus? Analisis isu, APKL dulu ya. Terus, kalau ditanya nanti untuk USQ untuk pemilihan isu prioritas, APKL untuk menilai kualitas isu gitu ya, atau kelayakan isu. Kalau siapa tahu ujian nanti ditanya penguji kan, kamu pakai 2 analisis, nah apa bedanya? Gitu. Atau kenapa gitu. Maka harus bisa menjawab seperti itu ya. Oke. Kemudian belum optimal pencatatan karena pegawai petugas makam. Oke, ranking 1 ya. Ranking pakai G apa Salma? rank biasanya bahasa Inggris kenapa pakai G? Rank gitu. Oke.
Enggak, Pak G RANK biasanya langsung. Bahasa Inggris itu kan ranking kan. Peringkat kalau mau pakai Indonesia peringkat bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Inggris. Oke, terus bawahnya pakai tadi ya. Nah, itu fishbone. Nanti di bawahnya lagi. Oke. Oh, ini artinya ini artinya deskripsi isu ya. Coba lihat isinya apa yang kamu masukkan dampak isu bila tidak selesaikan itu coba. Siap, deskripsinya lebih lebih detail lagi, Pak. Di sini kan Oh, kadang itu nggak artinya muat, Pak. sebelum fishbone Salna masukkan. Oh, siap. Masih di subbagian Iya, subbagian Pak. B ya. Masih di analisis penyebab. Nah, ya sebelum penyebab sini. Masih kan poin C analisis penyebab. Nah, poin B masih dalam poin B di bagian bawah. Oh, siap, Pak. Siap, Pak. Nah, di sini coba. Stop. Ada lagi atas lagi. Atas lagi. Lagi. Nah, sini. Jadi yang analisis penyebab jadi poin D. Ya kan? Nah, coba ketik lah coba. Siap, Poin Pak. C. Tidak apa-apa yang udah usah diaturkan dulu biar kamu tahu tempatnya. Poin C. Tadi deskripsi core issue judulnya. Deskripsi core issue atau isu terpilih. Nah, baru yang tadi yang salah tadi belum optimal jelaskan situ kan? Pindahkan situ ya. Ini, ini, Ah, Pak. ya. Judulnya bukan. Bawa lagi. Bawa lagi. Nah, itu tuh dari hasil analisis, nah itu kan deskripsinya kan? Nah, gitu. Judulnya bukan dampak. Kamu deskripsikan. Nah, itu kamu deskripsikan tambah definisinya ya. Kalau ada data fakta masukkan di situ gitu ya. Seperti yang contoh Pak tadi kan ada foto, kalau ada foto masukkan fotonya di situ gitu ya. Nah, baru analisis penyebab. Oke, baru ke bawah. Terus setelah penyebab itu dihapus nanti dampak tuh ya. Oke. Nah, baru yang lanjutnya eh, penyebab tadi poin D kan, poin E coba, poin E sekarang. E. Nah, penentuan gagasan kreatif judulnya. Penentuan gagasan kreatif. Nah, penentuan gagasan kreatif. Jadi kamu coba kamu buat tabel. Yang lain contoh nanti ya seperti ini ya bagiannya ya. Yang belum buat tabel, insert tabel coba, insert tabel. Masukkan tiga kolom, tiga kolom. Barisnya buatlah berapa penyebab kamu? Eh, Babnya coba 4, Pak. empat ya, buat empat, barisnya empat artinya lima sama judul. Yang di atas tadi, yang fishbone tadi. Oke, nah coba yang satu kolom satu namanya nomor, nomor. Kolom dua penyebab, penyebab. Kolom tiga gagasan kreatif. Nah, coba kamu lihat ke atas fishbone kamu ada berapa tadi? Kamu copy pastekan di situ penyebabnya. Nah, satu, dua, tiga, empat. Coba penyebab satu apa itu? Kata dulu, nah itu. Sistem pencatatan coba di copy paste itu. Copy paste. Masuk ke nomor satu. Ah, betul. Nomor dua terus dan seterusnya. Ah, ya. Oke, nanti aja ngaturnya. Yang penting tahu kan? Nah, sekarang gagasan kreatifnya apa dari penyebab itu? Coba. Yang nomor satu apa penyebabnya? Sistem pencatatan kadang perempuan. Sistem pencatatan. Nah, gagasan kreatif kamu apa? Memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pencatatan daftar kehadiran, misalnya kan? Nah, titik. Oke. Oke, kemudian yang kedua, apa tadi? Daftar pegawai bertugas belum berbasis digital. Maka gagasan kreatifnya adalah digitalisasi daftar kehadiran pegawai kan? Nah, terus yang ketiga tadi apa?
Tiga tadi. Belum misalnya formulir bagi petugas ingin melakukan presensi. Nah, apa gagasan kreatifnya? Membuat formulir apa-apa Siap gitu ya. membuat. Nah, terus yang keempat, apalagi itu? Kurang kompetennya SDM dalam mempelajari teknologi informasi. Apa misalnya? Melakukan apa misalnya? Sosialisasi apa tadi? Apa misalnya ketika untuk meningkat Sosialisasi terhadap itu, ya, Pak. ah, Absensi itu, Pak. sosialisasi ya. Oke. Nah, kalau sudah itu kamu buat tabel lagi. Tapi nanti antara tabel di awal tabel kasih narasi ya, kasih penjelasan seperti yang kamu yang Fishbone tadi kan ada penjelasannya kan. Nah, setelah itu di bawah tabel ini coba buat tabel lagi. Tabel lagi. Bukan, tabel baru, salah. Itu sambungan ya, tabel baru ya, itu. Tabel baru buat satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh kolom. Oke, barisnya empat, lima dengan judul lah, lima. Oke, oke, coba buat nomor, situ nomor. Oke, kemudian gagasan kreatif. Oke, kemudian yang kedua, yang pertama itu eh, apa saya? Efektivitas kalau tidak salah. Coba efektivitas. Sambil saya cari juga efektivitas. Yang kedua itu kemudahan. Yang ketiga itu manfaat. Nah, kemudian total nilai baru ranking. Nah, itu. Nah, sekarang gagasan kreatif yang 4 itu, yang 4 di atas tadi kamu copy. Tadi kan zaman gagasan kreatif kan di tabel sebelumnya, nah itu kan ada 4 kan? Nah, itu penyebab sal. Yang sebelahnya sal, nah. Yang sebelahnya, enggak, nah itu ya memanfaatkan itu. Nah, coba copy, pastikan di situ, di gagasan kreatif. Nah, baru nanti kamu lihat efektivitasnya dengan sama menggunakan skala Likert tadi. Menggunakan skala Likert yang 1 sampai 5 tadi kan? Sehingga nanti yang ranking 1 itulah yang akan dijadikan aktualisasi. Ya? Yang lain paham enggak maksudnya? Atau ada pertanyaan? Yang lain? Ya? Jadi nanti di bawahnya saya jelaskan dari analisis misalnya teori tapisan McNamara ini, maka gagasan kreatif yang terpilih adalah apa nanti kan? Nah, baru setelah itu untuk melaksanakan gagasan kreatif itu inovasi yang dilakukan apa? Nah, baru di bawahnya dan kegiatan-kegiatannya apa? Rumuskan kegiatan 1 apa, kegiatan 2 apa gitu. Nah, nanti di kegiatan itu kamu copy paste untuk bagian ketiga. Kan bagian ketiga kan copy paste. Nah, itu nyambung-nyambung terus ya kan? Nah, gitu. Oke? Bagian ketiga kan ada kegiatan. Nah, gitu. Nah, yang dibuat itu yang disebut dengan teori tapisan McNamara. Sebentar saya lihat lagi referensinya ya. Apa-apa saja bagiannya. Kita pilih yang mudah saja, supaya mudah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Nanti semuanya buat seperti Salna itu ya, urutannya itu. Maksudnya itu sistematika urutan penulisannya itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin, Pak, kalau misalnya kan di sini kan termasuk kegagasan kreatifnya kan ada melakukan sosialisasi, Pak. Misalkan yang terpilih kan membuat form. Nanti di kegiatannya dimasukin sosialisasi lagi juga boleh, Pak? Atau Boleh, gimana, Pak? tapi sisanya sosialisasi form kan? Ya, ya, Pak. Nah, jadi rencana kamu kemarin apa kegiatannya? Siap. Rencana kegiatannya itu bikin form buat presensi, habis itu sosialisasi, Oh itu sama udah. habis itu dievaluasi, Pak. Oh gitu. Oh jadi kamu mau rencana membuat form itu ya? Form yang untuk absensi pegawai itu, Pak.
Mm-mm. sama berbasis foto Mm-mm. terdapat Iya, GPS-nya Pak yang di foto itu Pak. memanfaatkan. Oke, kalau begitu nanti yang memanfaatkan teknologi ini kayaknya nanti yang terpilih kan? Kamu totalkan nilainya, terpilihnya memanfaatkan teknologi informasi tadi. Atau yang membuat form. Nanti coba kamu analisa dulu ya. Coba nanti di analisis lagi ya. Gimana ya? Belum ketemu saya. Oke, gitu ya urutannya ya. Silakan. Untuk Salna masih ada pertanyaan belum Salna? Siap, cukup Pak. Cukup ya nanti bisa sambil jalan kalau bertanya ya. Kalau mau nanya bisa sambil jalan. Ya, silakan. Siapa lagi? Saya belum ketemu di mana, di mana, di mana. Siapa lagi yang mau maju? Ayo silakan. Ya, ada yang berani ya. Monik, Monik, maju Nik. Tunjukkan Monik. Sampai di mana kerjamu terhadap rancangan aktualisasimu? Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Hmm. Ayo Monik. Entah, saya lihat. Itu profil ini ya Monik ya. Oke, gambarnya Ya, dikasih Pak. keterangan Monik itu gambar apa ya? Ya, Di bawah gambar satu apa keterangan gitu ya. ya. Hmm. Terus ke bawah lagi, scroll ke bawah di profil peserta. Coba gimana profil peserta? Simsi, sumber daya, ini, Itu Pak. sebuah organisasi. Oke ya, dapat udah ada tuh gambar. Ya, itu tugas-tugasnya. Identifikasi isu, Pak. Ya, oke. PKL ya Monik ya. Ya, Pak. Mm-mm. Setelah itu SG ya. Ya, ini OBP, Pak. SG ya, USG ya. Oke, akan dapat itu Hmm. penyebabnya pakai fishbone ya. Mm-mm. Hmm.
Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 penyebab ya. Hmm. Ya, dari 9 penyebab itu memilih penyebab utama. Oh, mau makan seperti itu ya, boleh, boleh. Artinya Oke. 9 itu di USG lagi kan? Belum Pak, baru 3 ini. 9-9-nya nanti terpilih satu, Monik. Oh ya, oke Pak. Itu Ya, ditambahin di ini. ya, terpilih satu. Apa yang terpilih coba? Dari penyebab utamanya apa? Yang ini Pak, belum optimal ini. Itu penyebab ya, bukan isu kan? Isu sih sebenarnya. Penyebab yang dari 9 tadi, Monik. Oh, Monik masukannya isu Pak. Oh, yang 9 ini 1, 2, 3, 4, Oh ya, 9. di ininya Pak ya. Lagi Jadi apa masukin. penyebab utamanya? Mm-mm. Belum adanya. Ah, apa tadi? Belum adanya Belum menggunakan sistem sistem digital POR. arsip ya. Maka dari situ baru gagasan kreatifnya apa gitu. Mm-mm. Ya. Baik, Nah, itu gagasan kreatifnya. masih kayak gini Pak. Apa perlu dibikin matriks lagi nanti Pak ya? Ya, Hmm. Yang kayak Salna tadi ya Pak ya? ya sana. Jadi dia caranya dua cara, boleh seperti itu. Tapi Hmm. kalau yang sebenarnya banyak sih caranya. Itu yang Pak ajarkan ke Salna tadi itu salah satu caranya saja. Bisa dengan cara lain juga boleh. Ya, Hmm. oke. Maksudnya ini tadi penentuannya. Penentuannya tetap menggunakan teori tapisan McNamara, cuma cara cara membuat analisisnya bisa bisa dengan cara lain, cara penyajiannya maksudnya. Bukan seperti yang Hmm. cara Salna tadi kan? Hmm. Bisa seperti itu. Hmm. Oke ya. Baik Pak. Nanti baru Ya. terdapat terpilih, baru nanti kegiatan-kegiatan. Udah terakhir bagian 2 munculnya kegiatan ya. Hmm. Baik Pak. Oke. Oke, nanti silakan dilanjutkan Salna ya. Ya, Ya, ya baik Pak. Salna Monik. Oke. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau mengajukan? Silakan kalau masih ada. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada ya, masih malu-malu ya. Nanti tidak selesai kamu ya. Oke, ya. Jadi urutannya seperti ini ya. Urutannya eh, saya buat blank blank dokumen saja deh, biar bisa ini kita. Biar saya langsung saya ketik. Jadi, ya, nggak usah dicatat, nggak apa-apa kalau nanti bisa ditonton. Yang kemarin sudah ditonton belum? Yang rekaman kita yang kemarin, yang pembimbingan RA1. Belum belum tonton ya? Udah tahu kamu ya? Eh, Sudah Pak. Sudah. Oke. Jadi untuk analisis bagian kedua itu, yang pertama kamu namanya identifikasi analisis, identifikasi isu, ya. Oke. Nah, apa yang kamu buat bisa seperti yang si Monik tadi satu-satu, atau kalau mau pakai tabel seperti Salna tadi itu namanya gap analysis. Nah, menggunakan gap analisis. Nah, ya. Oke. Nah, kalau sudah di gap analisis, langkah selanjutnya ya kalian APKL kan? Ya kan, untuk menilai kualitas isu. Setelah APKL, USG untuk memilih isu prioritas kan? Oke? Oke. Setelah dapat isu prioritas, maka analisis penyebab.
Penyebab, ya. Penyebab dari isu terpilih kan? Dari isu terpilih hasil analisis USG. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan fishbone. Ya. Oke. Setelah kalian menggunakan fishbone, maka kalian menentukan gagasan kreatif, ya. Nah, menentukan gagasan kreatif. Bagaimana caranya? Cara pertama, ya. Cara pertama itu masing-masing penyebab, ya, di apa ya? Dicari gagasan kreatifnya. Seperti yang sama tadi, misalnya ada 4, penyebab ini gagasannya ini, penyebab ini gagasan ini. Ya. Oke. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan teori lapisan McNamara. Ya. Jadi lapisan McNamara, oke, sehingga mendapatkan satu gagasan kreatif terpilih. Nah, itu cara pertama. Ya. Cara kedua itu menentukan penyebab prioritas dari yang fishbone tadi, ya, dengan menggunakan USG. Ya. Jadi di USG, ya, sehingga dapatlah, ya, satu penyebab prioritas sehingga dapat satu penyebab prioritas, gitu ya. Oke, ya. Selanjutnya dicarikan, ya, carikan gagasan kreatif untuk penyebab prioritas tersebut. Ya, misalnya minimal 3 gagasan. Kemudian dilakukan analisis teori lapisan McNamara untuk mendapatkan, ya, satu gagasan kreatif terpilih. Nah, gitu ya. Itu cara pertama. Ya, jadi misalnya ada 4 itu di USG, dapatlah satu gagasan 4 gagasan kreatif, kemudian dari satu penyebab itu cari 3 minimal gagasan kreatif, baru dianalisis menggunakan McNamara. Ya, itu cara kedua. Kalau cara pertama tadi kan satu penyebab, satu gagasan, kayak Salma tadi kan. Nanti silakan mau yang mana nanti. Atau cara kedua, ya, oke, menggunakan USG dapat satu penyebab, kemudian carikan beberapa gagasan kreatif. Nanti gagasan kreatif itu kalian teorikan, menggunakan lagi teori tapisan, ya, sehingga dapat satu gagasan kreatif. Oke, nah setelah itu, setelah menentukan dapat gagasan kreatif, maka kalian apa tadi ya, inovasi. Ya. Jadi di bawah tabel gagasan kreatif tadi kalian mendeskripsikan inovasi
untuk sebagai apa, tindak lanjut dari gagasan kreatif. Nah, terus saja baru merumuskan kegiatan dalam sebagai pelaksanaan inovasi. Nah, ada di situ ya. Ini yang bagian kedua. Bagian kedua. Bahkan bagian pertama kalau yang tadi kan, kalau yang profil itu. Oke? Itu bagian yang kedua. Oke? Ya, yang kita ketik tadi saya kasihkan sini filenya. Kalau mau dibaca ulang. Itu ada filenya. Oke, silakan diambil. Oke, yang teori tapisan tadi ya, tiga kolom tadi. Coba Salna ditampilkan kembali sana yang kolom tadi, yang teori tapisan McNamara tadi. Oke. Ya, bawah. Lagi. Nah, itu efektivitas, kemudahan dan biaya. Bukan manfaatnya ganti biaya. Oke. Nah, nanti skala Liketnya dia semakin tinggi semakin besar nilai kan untuk efektivitas dan biaya. Artinya semakin efektif, semakin mudah dalam pencapaian tujuannya, dan semakin mudah itu nilainya 5. Nah, gitu ya. Ke bawah. Tapi kalau biaya dibalikan. Semakin tinggi biaya nilainya semakin ya, pokoknya semakin kecil biaya nilainya semakin besar gitu. Apa maksudnya ya? Jadi misalnya biaya dari misalnya sangat kecil gitu kan, cukup kecil, nah pokoknya gitu. Pokoknya semakin besar biaya itu nilainya dia semakin besar, semakin kecil biaya nilainya semakin kecil. Paham maksudnya? Beda dengan kemudahan tadi, sangat mudah besar kan. Nah, tapi kalau biayanya sangat besar juga ya. Jadi nilainya semakin besar biaya nilainya semakin kecil, gitu ya. Semakin besar. Jadi biaya sangat besar, jangan dikasih nilai 5 tapi 1. Besar 2 gitu. Oke? Untuk biaya, karena kita menggunakan biaya
mudah dan efektif dengan biaya yang murah gitu, dengan biaya yang tidak besar. Itu harapan kita, ya. Oke. Oke, baik. Eh, kita akan lanjutkan. Kalau tidak ada lagi yang mau share, kita akan lanjutkan dengan bagian 3, ya, mengisi bagian 3, ya. Kalian nanti akan mengisi bagian 3, yaitu bercerita tentang metrik, ya. Oke, sebentar saya lihat lagi contohnya. Oh, ini masih yang ini ya, bukan belum bukan yang berakhlak. Oke, sebentar ya. Saya cari yang Oke. Oke, saya contohin saja. Oke, oke, saya buka ya. Nanti tabelnya seperti ini nanti tabelnya. Nah, ini. Ya. Nah, jadi kalian buat tabel seperti ini untuk yang bagian ketiga ya, yang dalam metrik. Oke. Nah, yang ini kegiatan ini diambil dari kegiatan yang sudah kalian rumuskan di bagian kedua. Ada kan di bagian kedua itu ada kegiatan kan? Terakhir itu ada kegiatan kan? Yang tadi. Nah, jadi copy pastikan ke sini, baru nanti di kegiatan itu buat tahapannya. Tahapannya apa? Kemudian output dari kegiatan itu apa saja hasilnya. Nah, begini cara mengaitkan dengan substansi mata pelajaran agenda kedua. Ya. Oke, lihat kegiatannya. Misalnya seperti ini, dalam melakukan bimbingan bersama mentor, penulis atau saya
karena kita rancangan maka gunakan kata akan. Kan belum dilakukan. Akan berkomitmen dan berjanji jalan seperti ini, bla 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 bla. Kemudian sopan santun, kemudian ini kan jelaskan proses kamu masukkan itu, baru nanti ya ini merupakan penerapan dari nilai apa? Oh, adanya orientasi pelayanan, ada loyal, ada kompeten, ada akuntabel gitu. Kemudian untuk kolaborasi, kolaborasi di luar penjelasan boleh. Selain itu proaktif, ini sesuai dengan nilai kolaborasi. Jadi cerita seperti itu. Nanti kemudian misalnya agenda kedua. Nah, agenda kedua. Agenda ketiga. Oh, ini berhubungan dengan manajemen ASN. Oke, ya. Jadi untuk penerapan terkait nilai-nilai ini itu paling tidak 5 nilai. Paling sedikit 5 nilai. Syukur-syukur kalau 7 nilai yang berakhlak itu bisa kalian jelaskan semua dalam kegiatan. Di kegiatan ya. Untuk kegiatan. Di kegiatan ini kalian bisa masukkan 7 nilainya. Oke? Ini yang sekaligus. Atau ada bisa juga buat cara, misal kalian buat juga, misalnya ini A, agenda 1. Nilai berarti pelayanan. Ceritakan seperti inilah. Saya akan apa, bla 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 bla, dengan memasukkan nilainya. 2, misalnya akuntabel. Kegiatannya apa, pada saat melakukan kegiatan yang mana, kemudian nilainya nilai apa. 3, misalnya apa tadi, kompeten, seperti itu. Bisa dibuat per seperti itu atau sekaligus seperti ini, panjang deh. Ya, terserah. Kalau saya menyarankan bagus juga kalau dibuat per nilai. Jadi tergambar ada berapa nilai yang diterapkan, ya. Jadi sini 1 misalnya A agenda 2, 1 berorientasi pelayanan. Ada ceritanya. Kemudian 2 akuntabel, ada ceritanya. Misalnya yang ketiga kompeten tidak ada tapi langsung harmonis, boleh 3 harmonis gitu. Ya. Jadi minimal ada 5 nilai. Ya, dari berakhlak itu yang kalian terapkan dalam kegiatan minimal. Jangan kurang dari 5, tapi kalau mau 7 bagus sekali 7 atau 6. Artinya setiap nilai itu ada. Oke? Baik, silakan kalau ada mau ditanyakan tentang ini, tentang tugas pembuatan RA. Nah, kalau sudah seperti itu udah selesai RA-nya. Baru nanti disusun yang rapi, dijadikan dokumen. Dalam arti kata nanti dibuat judul gitu. Dibuat judulnya, kemudian judul covernya itu dibuat ada gambar dan sebagainya. Dibuat yang rapi judulnya. Ya, dibuat yang semenarik mungkin untuk judulnya. Ya. Untuk judulnya dibuat semenarik mungkin. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Ya, izinnya Pak. ya boleh. Nak nanya yang isu apis kemarin Pak. Ngapa, Pis? Uji Bapak kan ada yang nak dibeneri Pak. Bentar Pak, aku share screen Pak ya. Ya, nak meneri apa? Nah Pak, Ini, Pis. Nah, tadi enak beneri apa enak beneri? uji Bapak kemarin ada kata-katanya kan yang nak kurang Pak. Aku cari di YouTube belum Bapak upload. Yang kedua kita Zoom tuh. Jadi belum ku beneri yang kata-kata kurangnya ini Pak ya. Apa yang mana? Lupa Pak. Nah, yang mana ya? Pak Belupo, Pis. Kau yang masih muda bela lupa, apalagi Pak yang tua ini, yang sudah Nggak, kepala Dimo ini. Jangan itu. aku kan nak ngambil yang dua ini Pak kemarin. Hmm. Nah, lah sudah, mentor aku juga lah setuju lah buku yang aku buat. Yang tentang apa itu? Yang pengecekan alat keluar masuk itu, Pak. Waktu itu kita pembimbingan RA1 ya, Pis ya waktu itu ya. Nah, Yang yo yang yang Bapak hari Sabtu itu ya, hari apa itu? Jumat apa? Iya, Sabtu, Sabtu. Oh, hari Nah, Sabtu yang ya. itu. Nah, yo kan yang di situ yang Bapak ngomong ada perubahan ini kan. Nah, itu aku jengok-jengok di YouTube belum Bapak upload yang kedua tuh. Jadi belum
Ada di sini, tapi Pak Bella lupa, nah klik di situ lah. Oh iya Pak. Nggak meneri kata-katanya ini Pak. Iya, Pak Bella lupa yang mana? Kau duluan kemarin tuh ya, nomor 1 kau. Iya Pak. Kemudian Rizky, kemudian yang lain. Rencana kamu ada nggak, Pis? Menit ke 21:47. Pak. Coba ditutup dulu. Oke. Oh iya Pak. Oke, aku lihat Pak ya. Jangan kaget lah. Kau kagetnya minggu depan dah lagi kau. Masih Pak. Nah ini kan ketika analisis untuk tugas yang analisis, yang ini yang terpilih, nomor 1 yang terpilih. Nomor 2 Pak. Nomor 2 belum diterapkan. Nomor 2. Oke. Ada poin yang nggak dibenerin juga Optimal Pak. laporan pengecekan pemeriksaan kan. Oke. Ceritakan dulu gimana cerita situasinya. Nah kan ini. Yang nomor 2 Pak ya. Yang terpilih nanti untuk tugas selanjutnya kan kata kamu sudah terpilih, nanti besok aja Iya Pak. Oke. Nah, nanti beratnya yang ini Kamu kan pas keluar mungkin kita cek data yang dibuat dalam Excel, data kondisi bahasa isu ya. ya Pak. Ya gitu. Ini ya. Kalau misalnya mentornya kalau misalnya nggak ada sini gimana? Nah itulah antisipasinya Pak, kita buat yang manual, tapi tetap dimasukkan di Google Form KG-nya gitu. Sehingga Siap, nanti output akhir kamu itu adalah semacam data. Nah nanti tonton Pepis, Pak Bella lupa Pis. Malu lapis lah tuh saya, tapi cucung. Pak di sini dulu dipanggil Yai, saya lah kakek-kakek Yai itu kan. Oke, masuk ada? Kalau tidak ada, ya sudah, nanti sambil jalan saja kita ya. Kalau tidak ada yang mau di ini. Oh ya. Pak boleh di-share nggak ya Pak ya materi pembelajaran hari ini Pak? Soalnya sinyalnya macet-macet Pak. Oh ya, nanti kita upload seperti yang tadi, ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi dibuat seperti ini nanti sampulnya nih. Ini contohnya saja. Kalian bebas berkreasi nih, ya. Bukan ini salah, bukan kalau udah ini tidak ada kata laporan, rancangan aktualisasi judul, kemudian ada fotonya, kemudian ada siapa gitu ya. Menarik ini kan, gitu kan. Ya, ini yang tahun kemarin, ini dosen-dosen kemarin. Nanti buat lembar persetujuan seperti ini, kemudian ada kata pengantar dan sebagainya. Nanti di stasiun berbentuk dokumen, ya. Yang kita diskusikan ini isinya saja. Oke, ya. Jadi buat yang bervariasi seperti itu. Jadi dia enak kita lihatnya kan, orang juga lihatnya enak kan. Oke, atau kita lagi sini, saya ini ada lagi misalnya yang lain nih, siapa ini Hairul Fahmi misalnya. Jadi covernya menarik. Nanti pokoknya kalian harus kerja keras ya. Nanti setelah itu bahkan ada daftar isi, ada kata pengantar, nomor persetujuan. Kita belum ini, makanya waktu sudah mendesak terus. Ya, segera dikerjakan. Nah, ada seperti ini kan, rancangan aktualisasi, ini judulnya. Dia minta foto Pak tuh, Pak kasih foto Pak untuk sebagai ini katanya. Coach, oke, ini mentornya, ini nama pesertanya, ini ada foto pesertanya, kan menarik kan? Kan ini ya lembar pengesahannya, lembar persetujuannya, ada kata pengantarnya gitu ya, ada daftar isi, data tabel. Nah dibuat seperti ini, jadi kayak majalah dia jadinya. Tapi yang untuk kita ini bikin Word dulu kan, seperti ini kan. Jadi rapi, yang di Word itulah dipindahkan, dibuat variasi seperti ini, gitu kan, ya. Oke, jadi seperti itu nanti untuk covernya, Pak minta dibuat seperti itu ya. Ini rapi-rapi. Tapi ini dosen ini ya. Dosennya. Mana ya? Nggak masuk. Nggak bisa dibuka yang ini ya. Pakai dia pakai link. Terserah, silakan kalau mau ini. Kalau mau pokoknya berkreasi nanti. Ya. Ini pakai Canva dia. Jadi buat dulu yang Word, nanti baru copy pastikan ke Canva. Dia nanti berbentuk majalah. Nah ini nggak mau pakai foto boleh. Ada fotonya di sini dia. Nah, ini. Ya. Rancangan aktualisasi judulnya apa, disusun oleh siapa, ini mentornya, ini coachnya, nah, gitu kan rapi kan enak lihatnya tuh. Oke,
Nah, jadi untuk sekarang pikirkan dulu masalah isinya. Nanti kalau isinya udah bagus, baru dipindahkan ke format Canva, gitu ya. Oke, baik. Masih ada? Kalau tidak ada yang bertanyakan, kita tutup dulu pembimbingan hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Atau nanti aja kalau bertanya silakan sambil jalan saja ya. Ya, kalau mau Izin, Pak. bertanya silakan di japri saja ya. Oke, atau kalau kamu mau, siapa tahu di antara kamu ada kesempatan dalam minggu ini ke Lubuk Linggau, mungkin ada keperluan keluarga, terusan apa, boleh kalau mau bimbingan ketemu ya. Gitu. Baik, kalau tidak ada lagi, demikian pembimbingan RA2 kita pada hari ini. Kita masih ada waktu beberapa hari lagi, tolong dipersiapkan. Pak harapkan di pembimbingan RA3 nanti sudah fix, sudah betul. Atau kalau ada yang sudah memindahkannya ke format Canva, seperti yang Pak ajar tunjukkan contohnya tadi, yang berbentuk seperti majalah, itu akan lebih bagus lagi di pembimbingan RA3. Ya, pembimbingan RA3 kita itu tanggal berapa itu? Pembimbingan RA3 kita. Tanggal 20-an ya kalau tidak salah ya. Tanggal 23 kita seminar kan? 23 Pak Alam. Ya, 23 kita seminar. Ya. Nah, jadi pembimbingan ini angkatan berapa ini? Angkatan 1 ya? Angkatan 1. Angkatan 1 tanggal 19. 4 hari lagi. Pokoknya tanggal 19 nanti sudah fix semuanya. Ya. Nah, oke. Sudah fix semua tanggal 19 nanti. Oke, masih ada 4 hari lagi untuk menyelesaikan itu. Karena kalian tugasnya satu lagi, yaitu membuat bahan tayang. Paparan nanti kan pakai bahan tayang. Nah, gitu. Jadi selesaikan dulu rancangannya, sudah bagus, sudah fix, sudah bagus isinya, sudah rapi, sudah tertata, baru nanti buat bahan tayang dan juga untuk yang dikumpulkan sebagai bahan seminar yang sudah dibuat dalam format Canva yang seperti yang contoh saya tadi, majalah yang buat seperti majalah tadi, ya. Ada foto, ada variasinya sebagainya, terserahlah. Silakan kalian berkreasi. Oke? Oke, baik kalau tidak ada lagi, demikian pembimbingan RA2 kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Oke, tetap semangat dan yakinlah bahwa tanggal 19 nanti sudah selesai, tanggal 23 nanti sudah siap untuk seminar semuanya ya. Oke, demikian pembelajaran kita, pembimbingan kita hari ini. Coach Airi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Izin Makasih saya Pak berdua. Arin. Oke, bye-bye.